bersama aku, Dea Aulia Nurfadila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Kemudian ada bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Contoh, 3x ditambah 7 sama dengan 12. Nah, di sini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Yang kedua ada variabel. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Yang ketiga ada koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel, atau lebih simpelnya, koefisien adalah angka yang berdampingan dengan variabel. Yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel. Yang kelima ada eksponen. Eksponen merupakan suatu bentuk pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Yang keenam ada derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Kemudian yang ketujuh ada suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Nah, contoh 3x plus 7 sama dengan 12 merupakan persamaan. 3 sebagai koefisien, x sebagai variabel, 7 dan 12 sebagai konstanta. Selanjutnya ada operasi aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contoh, sederhanakanlah 2x ditambah 3y ditambah 7x dikurangi 2y. Maka langkah pertama adalah kita harus mengurutkan suku yang sejenis atau variabel yang sama. Kita tulis ulang, 2x ditambah 3y ditambah 7x dikurangi 2y sama dengan 2x ditambah 7x ditambah 3y dikurangi 2y. Kemudian kita operasikan 2x ditambah 7x sama dengan 9x, kemudian 3y dikurangi 2y sama dengan y. Maka bentuk sederhana dari 2x ditambah 3y ditambah 7x dikurangi 2y adalah 9x ditambah y. Yang kedua ada perkalian. Di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contoh, 2y dikali 3 sama dengan 6y. 3y ditambah x dikali 4 sama dengan 12y ditambah 4x. Kemudian yang kedua ada perkalian dengan variabel. Contoh yang pertama, y dikali y sama dengan y kuadrat, x kuadrat dikali x sama dengan x pangkat 3, 2x ditambah 1 dikali y sama dengan 2x dikali y ditambah 1 dikali y, menjadi 2xy ditambah y. Operasi yang ketiga ada pembagian. Pembagian juga dibagi menjadi dua, yaitu pembagian dengan konstanta dan pembagian dengan variabel. Untuk contoh pembagian dengan konstanta,
yaitu 3x dibagi 3 sama dengan x. Kemudian untuk contoh pembagian dengan variabel, yaitu 3x dibagi x sama dengan 3. Contoh selanjutnya 8x kuadrat y dibagi 2x sama dengan 4xy. Kemudian operasi yang keempat ada perpangkatan. Contohnya 2x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Selanjutnya soal dan pembahasan. Yang pertama, hitunglah hasil pengurangan 9A-3 dari 13A plus 7. Nah, di sini dikatakan pengurangan 9A-3 dari 13A plus 7. Maka artinya 13A plus 7 dikurangi 9A-3. Kita harus cermat terhadap makna dari soalnya, karena banyak yang terjebak oleh soal ini. Terkadang ada yang terbalik mengurangi. Nah, makna sebenarnya dari soal ini adalah 13A ditambah 7 dikurangi 9A-3. Nah, setelah itu kita operasikan suku yang sejenis atau variabel yang sama. Nah, maka 13A dikurangi 9A ditambah 7 dikurangi min 3. 13A dikurangi 9A adalah 4A, 7 dikurangi min 3 adalah 10. Maka hasil dari pengurangan 9A min 3 dari 13A plus 7 adalah 4A plus 10. Selanjutnya soal nomor 2. Berapakah hasil dari 2x min 2 dikali x plus 5? Nah, kita misalkan suku 1 yaitu 2x min 2. Kemudian suku 2 x ditambah 5. Nah, untuk penyelesaiannya kita kalikan setiap elemen suku 1 terhadap suku 2. Maka 2x dikali x plus 5 ditambah min 2 dikali x plus 5. Nah, setelah itu kita operasikan 2x dikali x 2x kuadrat ditambah 2x kali 5 10x, kemudian ditambah min 2 dikali x min 2x, kemudian min 2 dikali 5 min 10. Maka kita operasikan hasilnya menjadi 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10. Oke teman-teman, video kali ini dicukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video.